Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Robit Fahmi. Seperti biasa kita akan mengulas buku. Kalau sebelumnya kita sudah menghatamkan buku tentang biografi dari mantan Hakim MA yang sempat menjadi dewas KPK, yaitu Artijo Alkostar. Hari ini kita akan membahas tentang buku sama, cuman ini bukan biografi tapi tulisan dari seseorang. Judulnya Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan. Ini karya dari Rusdi Matahari, seorang wartawan. Dia mantan wartawan di Jakarta Post kalau tidak salah. Dan sama dengan Artijo Alkostar, Rusdi ini lahir di Situbondo, Jawa Timur. Ini tulisan yang menurut saya mencabik-cabik saya yang pernah berprofesi sebagai wartawan, namun sekarang karena kondisi kurang mendukung hingga akhirnya mengharuskan saya untuk pensiun sementara, cuti. Nah, ini isinya tentang kritik kepada wartawan. Sebetulnya ini tulisannya Rusdi Matahari yang tercecer entah itu di media sosialnya, dan kemudian tulisan Rusdi Matahari di mana? Di rusdimatahari.com, di blogger pribadinya. Kemudian ini dibukukan oleh teman-teman Mojok. Jadi Mojok itu membukukan jajaran tulisan Rusdi Matahari, dijadikan buku dengan judul yang mereka pilih sendiri, yaitu Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan. Jadi di sini bagi Rusdi mungkin mengkritik wartawan itu adalah hal yang tabu di Indonesia. Tapi di sini Rusdi Matahari itu dia mengkritik dengan totalitas, seperti itu. Mengkritik totalitas tentang jurnalis atau kerja-kerja wartawan. Kritik pertama yaitu kepada Jakob pertama, ini pendiri kompas.com. Dia mengkritik Jakob tentang media yang dipimpinnya, yang dianggap oleh Rusdi seperti kepiting. Jadi kepiting itu jalannya tidak pelan, tidak bisa cepat, pelan. Dia selalu mencari jalan yang aman. Kemudian ketika ada persoalan sedikit atau sekiranya mengancam dia, kepiting itu akan berhenti dan mundur. Nah, Rusdi itu menganggap Kompas ini seperti itu, seperti kepiting. Jadi hanya saja ini bukan penilaian dari Rusdi, tapi penilaian ini datang dari mantan wartawan kompas.com, yaitu bernama Jus. Jus ini anak buah kesayangannya Jakob Utama dan memiliki hubungan khusus dengan Jakob karena memang Jus ini adalah orang yang paling kritis terhadap sikap Jakob. Jadi ketika Jakob mengambil arah tertentu yang tidak sesuai dengan kata hati Jus, maka dia mengkritiknya secara habis-habisan. Jus ini adalah mantan wartawan Indonesia Raya, pimpinan Muchtar Lubis. Muchtar Lubis ini penulis novel kalau tidak salah Senja di Jakarta, novel yang kritis lah. Kemudian Indonesia Raya ini dibredel oleh rezim Soeharto sehingga mengharuskan Jus ini pindah ke kompas.com. Lah, di sini Jus ini mengkritik Kompas atau mengkritik Jakob Utama yang dia itu
eh, dipaksa meminta maaf. Jadi waktu itu Kompas mengkritik rezim pemerintahan Soeharto bersama koran lainnya, ya meliputi ini Sinar Harapan, terus kemudian Merdeka, Pelita, The Indonesia Times, Sinar Pagi, Pos Sore, Kompas. Nah, ini diberikan surat izin terbit lagi dengan catatan ini meminta maaf. Saya tidak paham, di sini tidak disebutkan karena persoalan apa. Ini peristiwa Malari. Ini karena persoalan peristiwa Malari pada tahun 1974 dan wartawan-wartawannya berdiaspora ke media lain. Ini karena Indonesia Raya itu di bredel karena peristiwa Malari. Kemudian jus ini pindah ke kompas.com. Jadi kompas.com ini diberangus oleh Kamtib pada 21 Januari 1978. Jadi karena terlalu kritis, kompas.com itu ya bukan terlalu kritis, mungkin sedikit menyindir lah, karena sebagaimana yang diungkapkan Jus bahwa Kompas itu tidak bisa tajam kritisannya, jadi seperti kepiting itu. Tapi kemudian Kompas diancam kalau tidak meminta maaf maka akan dibredel juga, sama halnya dengan Indonesia Raya. Padahal Kompas dengan media lainnya, Sinar Harapan, Merdeka itu bukan dalam posisi yang salah, dan dia sudah menjalankan tugas jurnalistik atau pemberitaan itu sudah sesuai dengan kode etik. Tapi oleh pemerintah Soeharto karena memang sudah dianggap kritis, kita tahu sendiri pada zaman Orba itu semua media yang terlalu kritis maka akan dibredel, sehingga dituntut untuk minta maaf. Kompas dan sekian media itu, Jakob memilih untuk meminta maaf kepada rezim kala itu. Ini bertentangan dengan prinsip Jus. Jus berkali-kali menyampaikan bahwa tidak sepatutnya Kompas itu minta maaf karena tidak dalam posisi yang salah. Akhirnya karena perbedaan pendapat dengan Jakob ini, akhirnya Jus memilih untuk berhenti dari Kompas. Bukan hanya berhenti dari Kompas, tapi juga mengakhiri karirnya sebagai wartawan. Si Jakob ini, pendiri Kompas ini, mungkin karena dia merasa bersalah, dia sampai merayu Jus untuk kembali berkarir, meminta posisi apa, Jus untuk menolak. Bahkan ketika Jus ditawari akan diberikan biaya untuk anaknya, sekalipun biaya pendidikan untuk luar negeri, Jus tetap menolak. Dia mengatakan kepada Jakob bahwa saya sanggup untuk memberikan biaya kepada anak saya, biaya pendidikannya. Itu Jus. Jadi Jus ini orang yang ya tidak jauh berbeda lah dengan Artijo Alkostar. Dia orang yang benar-benar memegang prinsip bahwasanya kebenaran itu tidak bisa ditolerir, ketika benar-benar, ketika salah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pizza. Di sini Rusdi Matahari itu menulis tentang investigasi dua media, yaitu media Tempo dan BBC. Ini hasil investigasinya. Pizza Hut ini menggunakan bahan-bahan kadaluarsa. Yang disayangkan oleh Rusdi, padahal ini hasil investigasi. Jadi sekian media lainnya itu bukan justru mengutip hasil investigasinya. Yang dikutip itu hanya sebatas bantahan dari Pizza Hut. Jadi seolah-olah media lainnya itu menghantam hasil investigasi dari Tempo dan BBC. Jadi menurut Rusdi, seolah-olah media lainnya ini menjadi kaki tangannya korporasi, yaitu kaki tangannya dari BBC dan kaki tangannya dari korporasi, dari Pizza Hut lah. Di sini juga Rusdi sempat
menyayangkan dari kisah soal Tempo dan BBC yang melakukan investigasi bahan-bahan kadaluarsa dari Pizza Hut ini. Saat itu katanya Rusdi ini dia menyayangkan dengan sikap wartawan yang justru seperti itu, dan itu kata dia menjamur karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu wartawan tidak mendapatkan gaji yang layak. Jadi justru wartawan itu menjadi apa harus menyebutnya di sini? Mana sudah ya? Justru wartawan menjadi corong yang digunakan oleh media untuk mencari keuntungan. Makanya kemudian wartawan hanya diupah sekian, tapi dituntut untuk menghidupi medianya. Lah inilah yang kemudian menjadikan sikap wartawan justru menjadi kaki tangan korporasi, terus kemudian rezim, sebagaimana yang disebutkan oleh Rusdi di sini. Sebetulnya ini ya fakta, memang fakta, dan itu sepertinya bukan berlaku memang sampai hari ini itu ada di Kabupaten Jember, itu ada. Tidak perlu disebutkan media apa saja, tapi yang jelas kalau dilihat dari sisi framingnya, terus kemudian dia tidak pernah memberitakan ketika terjadi kekeliruan dari seorang rezim, tidak memberitakan, itu kan sudah jelas di mana keberpihakannya media itu. Di sini juga Rusdi mengkritik media yang seringkali melakukan tidak memproses secara ketat, asal kutip saja. Bahkan media besar di sini yang pernah mengutip mengutip kebohongan lah. Nah, terus dia menyebutnya the hoax. Salah satunya yaitu majalah Tempo. Jadi majalah Tempo itu pernah mengutip media. Jadi ini pemain PM Singapura, Lee Hsien Loong, ini memutuskan untuk tidak berteman dengan Presiden SBY di Facebook. Jadi tagnya itu juga dihapus. Nah, ini diberitakan oleh media luar ya. Media luar TV apa ini ya? Nah, bukan Tempo, tapi kompas.com. Jadi kompas.com yang mengutip persoalan itu, dan ternyata itu bukan akun SBY asli. Itu justru akun relawan SBY. Jadi bukan bukan akun SBY asli. Nah, ini yang sangat disayangkan oleh Rusdi karena media sekelas kompas.com yang sebesar itu tidak melakukan proses verifikasi yang ketat. Ini soal mengkutip saja, ya katanya Rusdi ini tidak benar, ngehek katanya. Bahkan sudah beritanya ini sudah terlanjur direspon oleh publik dan menyebar kemana-mana. Nah, selain itu, selain soal SBY di Facebook itu juga muncul berita USA takut gempur NKRI. Nah, ini disiarkan diberitakan oleh theglobalreview.com. theglobalreview.com ini mengutip dari TV ABC 13. Nah, ternyata di TV ABC 13 ini itu tidak ada acara yang menceritakan soal USA takut gempur NKRI, tidak ada. Setelah ditelusuri oleh Rusdi Matahari. Di sini juga Rusdi menceritakan bahwa
pekerjaan wartawan itu menjadi profesi yang paling tidak dipercaya oleh publik. Ini berdasarkan hasil survei dari Collab, lembaga Collab yang itu mensurvei di Amerika. Ada sekian profesi yang itu mendapat kepercayaan, dan profesi wartawan itu paling tidak hanya dipercaya di urutan keberapa. Nomor 1 itu perawat. Terus kemudian di Kanada, dari 35 profesi, wartawan itu menempati urutan 25. Jadi ya urutan terbawah lah, yang paling tidak dipercaya oleh publik, karena ya mungkin seperti itu, menjadi corong pemerintah, terus kemudian menjadi kangen rezim. Itulah yang kemudian menjadikan profesi wartawan itu paling tidak dipercaya. Ini hanya sampai halaman 18. Nah, selanjutnya besok kita akan membahas lagi, masih di buku yang sama, yaitu catatan dari almarhum Rusdi Matahari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.